Ya, record. Aku. Ya. Salam teman-teman malam. Malam. Ya, Ini halo. kita bahas tugas ya, tugas yang apa kemarin peran peran orang Kristen di politik. Oke. Oke, kita mau ngambil siapa? Ini kita mau ngambil siapa? Ya, jadi kita pakai politisinya Charles Honoris. Oh, Charles Honoris. Ya, Masa jarang didengerin sih namanya. iya, Aku juga iya. baru tahu. Aku juga baru tahu. Siapa sih Charles Honoris itu? Dia tuh Anggota anggota DPR gak sih? DPR sih. Anggota Dia DPR. anggota DPR tahun periode 2019 sampai 2024 nanti. Itu sih, ini dia anggota DPR. Mungkin kita bisa langsung jawab pertanyaannya kali ya. Ya, Oh ya sih, pertanyaannya apa ya sih? Kemarin baca-baca. Ada yang mau bacain? Mungkin aku ya. Bisa. Carilah tahu bagaimana kiprah politisi Kristen dan pemimpin Kristen di dunia politik atau pemerintahan Indonesia saat ini. Karena berarti kalau kita ngambil Charles Honoris berarti kita jelasin tentang kiprahnya Charles ini. Ya, mungkin siapa yang bisa jelasin? Anggi mungkin Anggi. maaf karena aku baru ngumpulin nyawa. Siapa yang jawab? Nanda mungkin. Nanda masih sibuk ngatur angle. Tunggu, sebentar ya, tunggu. Soalnya kemarin. Hmm, Sebelumnya kiprah itu apa sih? kiprah politisi Kristen dan pemimpin Kristen di dunia politik pemerintah saat ini. Oh ya, tadi kalau nggak salah Charles Honoris ya. Charles Honoris kita kan kemarin udah nyari-nyari, ya tadi kan udah nyari-nyari, udah share di grup juga. Charles Honoris itu anggota DPR eh, tahun 2019 sampai 2024. Dia kalau nggak salah Ya, ketua komisi 9 ya, ketua komisi 9. ya, Nah, benar. Charles Honoris ini eh, orang buat dunia politik orangnya masih muda, bisa dibilang muda karena dia masih umur 38. Dia kelahiran tahun 84 kalau nggak salah ya, kelahiran 84 orangnya. Jadi buat politisi dia masih muda sih. Juga Ya. di umur Dia juga 38 udah bisa lulusan apa? ya dia Lulusan juga mana? lulusan dari International Christian University di Tokyo. Sekolah Kristen ya. Sekolah Kristen. Suara aku S1 kedengeran dia nggak? S1 ilmu politik. Suara aku kedengeran nggak? Masuk, masuk. Suara Ya, ngomong. Oh, masuk, oke. Jadi kita ambil terus siapa? Charles. Charles Charles ya, masih. jadi Charles masih. Charles Honoris. Dia di Jepang ngambil apa? Ngambil jurusan Ilmu politik. Ilmu politik, S1 ilmu politik. hmm, dia Charles ini dari PDIP berarti ya, dari PDIP. Dia anggota PDIP. Anggotanya diusung PDIP. Keluarganya perlu dibahas nggak ya? Hmm, Apa? apanya? Keluarga. Nggak usah. Nggak. Kiprahnya ya di politik.
Mm. Tapi kalau mau lihat, Charles, maksudnya ya agak ke belakang dikit nih, Charles ini dia udah udah join politik dari zaman dia kuliah nih, dari yang apa udah di share di grup itu, Mm. udah ikut politik dari dia ikut kayak modelan BEM gitu, modelan BEM tapi yang antar negara, sangar sih. Ah, Emang dari kuliah dia kelihatannya aktif ya. Iya nih, yang iya. di share di grup tadi. ya, Oh, berarti Kalau dia. kiprah politiknya awalnya dia ikut PAN, PAN di 2009 maju Mm. jadi Calon 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 legislatif. legislatif. legislatif dari Partai PAN Dapil Jawa Timur 1, tapi nggak Terus lolos nggak ke lolos. DPR RI. Sekarang dia itu Sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Mm. berarti ya berarti dari tahun DPD Taruna 2009 Merah Putih. berarti aktif politik sampai apa namanya? Oh, sorry. Jadi dia start politik sampai dia jadi anggota DPR tuh udah 10 tahun berarti ya. Mm. 10 tahun buat Ya. sebelum masuk DPR, sekarang udah masuk DPR sih orangnya. Oke, berarti ya orangnya hebat berarti kan. Nanti Mm. kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Iya, ya. Kedua Lanjut, itu, lanjut. sudahkah mereka memberi warna sesuai teladan tokoh-tokoh Alkitab? Nanda Berarti mungkin aja. Charles Honoris ya. Apakah sudah sesuai dengan tokoh-tokoh Alkitab? Nah, Nanda mau Hmm. Itu jawab. Nanda Suara. mau ngasih pendapat Nanda. Aku kedengaran kan? Beneran. Dengar. Dengar. Tadi pertanyaan Kak sudah memberi warna sesuai dengan teladan tokoh-tokoh Alkitab. Mm. Ini menurutku itu Charles Honoris yang udah aku search itu. Charles Honoris itu mempunyai peran penting saat maraknya pandemi COVID-19. Dia itu mendesak pemerintah melakukan evaluasi kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Lalu Charles juga dalam kehidupannya juga menekankan vaksinasi pada saat maraknya pandemi di tahun 2019-2020, khususnya pada vaksin 3 atau biasa disebut booster. Lalu Charles juga menjadi tokoh yang penting yang mendesak rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau biasa disebut RUU DPD. Rancangan undang-undang ini itu katanya mesti segera disahkan agar data setiap warga Indonesia bisa terjamin keamanannya. Itu sih yang aku lihat di berbagai web tentang Charles Honoris ini. Ada tambahan? Nah, dia mirip siapa tokoh Alkitabnya? Oh, ya. Menurut siapa ya? Caleb. Mirip Ya, Caleb. Caleb. Kaleb ya. Tadi Iya. banding-bandingin mirip Kaleb. Kenapa Caleb kok ini Kaleb? dia utusan Bisa Musa nggak dijelasin? sih? Ya, utusan Musa Kak buat ngintai Yeriko ya, buat ngintai Yeriko. Barangkali ada yang mau jelasin apa namanya kemiripannya mungkin. Apa? Sambil baca yang udah kita share di grup aja. Mungkin aku aja kali ya. Yuk, Jessica mungkin. Ya. Nah, Oh, mungkin kemiripannya ya karena si Caleb ini adalah orang yang memiliki jiwa yang berbeda daripada tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Caleb juga adalah orang yang penuhnya mengikuti Tuhan dan cekatan saat bertindak. Mungkin memiliki kemiripan sama si Charles tadi, dia kan orangnya taat dan cekatan dalam ilmu politiknya. Itu aja sih. Mungkin ada yang menambahin. barangkali ada yang mau Baca nambahin. cukup ya. Udah? Sebenarnya ada dikit, maksudnya ada yang mau aku tambah dikit sebenarnya. Mm. Ya, boleh. Charles ini kan kalau nggak salah kemarin dia selain waktu COVID aktif, dia juga aktif apa kemarin ya kalau nggak salah sih. Baca tadi. Pokoknya dia sempat bukan mengkritik, dia kayak menyuarakan supaya
Eh, apa sih tadi sih udah lagi kemarin udah baca lupa lagi. Honoris. Ya aku baca lagi. Hmm, mana ya? Kemarin ada padahal. Oh itu loh, yang kemarin sempat ada masalah kasus bocor data itu. Beliau ini kan Ya, orangnya ini dia ngusulin supaya RUU Perlindungan Data Pribadi itu segera disahin. Orangnya itu yang paling salah satu orang paling vokal di DPR buat apa namanya segera mensahkan. Ini maksudnya orangnya tuh dia tuh berani, dia tuh nggak kayak maksudnya bukan apa ya, bukan bilang kalau di DPR nggak ada orang yang kayak si Charles ini, tapi maksudnya dia berani buat menyuarakan agar Suaranya. RUU-nya cepat disahin. Ya orangnya berani sih, berani vokal itu. Mungkin itu aja yang mau aku tambahin sih. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa ketiga nih soalnya? Ya. Di Ketiga masa itu, kini dan mendatang, sebagai generasi muda, seperti apa kalian hendak memberi kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di negara kita? Mungkin Anggi kali ya? Anggi ya yang belum jawab. Ya, Anggi, Iya, Anggi. jadi sebagai mahasiswa, kontribusi yang bisa kita berikan terhadap politik di Indonesia itu seperti memberikan suara saat pemilu dan pilkada gitu, terus terlibat dalam menyampaikan tuntutan seperti terlibat dalam demonstrasi, kemudian menghindari sikap apatis terhadap politik Indonesia dan berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Bisa diterima nggak, Bu? Ya cukup sih. Cukup. Biasanya itu mungkin secara general kan ya situ yang Iya. baru bisa dilakuin sama kita loh buat Iya. sebagai mahasiswa. Cukup kali Udah ya? kesimpulan, belum ada kesimpulan. Kesimpulan. Mungkin Saya cukup membacain Udah. barangkali sih. tadi udah Nah, kita udah mesti buat kesimpulan juga, udah rembukan kesimpulan di grup. Saya membacain mungkin. Karen, Udah. Karen. Oke, kesimpulannya kita sebagai generasi muda harus bisa dan harus mampu untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Itu sih ayat Alkitab yang bisa diangkat yang sesuai sama kita ya sebagai generasi muda di sini kan kita mahasiswa. Oke. Berarti udah segitu berarti. Nanti buat wordnya kan, nanti wordnya kita teman-teman sendiri di wordnya nanti laporannya. Laporan sih. Ya, nanti kita teman-teman sendiri. Oke, thank you teman-teman. thank you teman-teman. Thank you udah teman-teman. join. Halo. Shalom. Shalom. Shalom.